Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-206. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-206 hari ini kita akan review 6 saham, di mana ada Aisyah, BCBR, Asri, BOS, APLN, Toba yang telah di-request oleh teman-teman semuanya. Namun sebelum kita memulai untuk mereview ke-6 saham tersebut, sekali lagi teman-teman, saya mengingatkan buat teman-teman yang mungkin masih belum mengikuti registrasi batch kedua live webinar 3-in-1. Sekali lagi teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini dan segera teman-teman bisa mendaftarkan, karena di tanggal 31 Maret pendaftarannya sudah ditutup dan ini merupakan batch terakhir untuk belajar yang namanya basic dari fundamental, kemudian technical, dan juga belajar basic tentang money management. Sehingga jangan sampai hilangkan momentum ini, karena harga webinarnya masih seikhlasnya, karena nanti ada webinar berikutnya itu sudah tidak seikhlasnya, karena untuk bisa lebih memfilter siapa yang lebih atau yang mau serius untuk belajar semakin dalam di pasar modal. Jadi teman-teman manfaatkan momentum ini untuk bisa mendapatkan secara seikhlasnya ya, bisa bayar bebas, karena kalau di luaran sana saya yakin bahwa untuk dapat basic 3 ini teman-teman bisa bayar hampir jutaan rupiah. Dan di sini saya membebaskan teman-teman untuk bayar seikhlasnya. Jadi harusnya tidak punya satu beban ya, yang penting ada komitmen ingin belajar. Kemudian yang sudah mendaftar, sekali lagi yang sudah mendaftar, tolong untuk segera dikonfirmasi melalui saya. Kalau memang masih belum didaftarkan ke dalam grup, silakan kontak saya di t.me/renaldondona. Karena nantinya di sampai tanggal 31 Maret, kalau memang ternyata teman-teman sudah transfer namun tidak mengisi link di Google Form dan juga tidak mengkonfirmasi, maka saya pastikan saya tidak akan menginvite ke dalam grup, karena saya tidak tahu alamat emailnya, nomor teleponnya, dan juga saya tidak tahu ID Telegram. Sehingga tolong yang sudah merasa bahwa sudah transfer, silakan konfirmasi ke saya jika memang masih belum masuk ke dalam grup. Kemudian juga teman-teman, saya mengingatkan atau reminder kembali bahwa kita juga buka yang namanya Ternakoin. Itu adalah grup cryptocurrency di mana teman-teman bisa belajar bareng di Telegram, disupport oleh Binance. Dan juga teman-teman kalau yang mau mendaftar, silakan kontak t.me/malika est1995, atau kalau teman-teman yang sudah punya Telegram, silakan ketik @malika est1995 untuk segera mendaftar, dan ini biayanya adalah gratis. Kemudian kita mulai dengan saham pertama yang akan kita review di part yang ke-206 hari ini adalah saham Aisyah, di mana saham ini ditutup di harga 292, dan saham Aisyah ini kemarin sempat naik tipis ya, 1,38%. Dan kalau teman-teman perhatikan secara risk reward, memang dia masih berada di kategori medium, karena dia dekat dengan PBH, kemudian juga berada di dekat dengan PBL. Jadi dia berada di tengah-tengah saat ini. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, ada beberapa opsi ya. Yang pertama, karena kita lihat di sini ada gold line, di mana ketika gold line harga 292 ini mampu menembus 298, secara otomatis sinyal The Golden Cross pasti menginformasikan untuk buy. Jadi di buy alert itu langsung diinformasikan silakan buy ketika dia mampu melewati 298. Jadi kalau misalkan besok teman-teman perhatikan Aisyah bisa breakout di 298, silakan buy di sana dengan target ke 324. Tetapi ketika teman-teman melihat Aisyah ini ternyata tidak naik ya, bahkan dia bisa turun, silakan tunggu saja di daerah 268 sampai dengan 276 untuk mulai membeli saham ini. Jadi Aisyah ini menariknya adalah ketika dia dekat dengan support terkuat di 268 atau dia break di 298. Ketika dia mampu break di 298, pakai 298 itu sebagai support, sehingga kalau misalkan support itu tidak mampu ditahan, maka teman-teman bisa langsung batasi stop loss 3 tick di bawah support 298 tersebut. Jadi bisa pasang lagi 292 atau 294 untuk membatasi stop loss. Kemudian berikutnya kita punya saham BJBR, di mana saham ini ditutup di harga 1.540 atau naik 0,65%, dan kemarin dia sudah muncul white dot di sini, artinya sinyal bottomnya sudah keluar, dan juga dia masih berada di risiko high ya, karena dia dekat sekali dengan PBH di 1615. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, di sini saya kasih yang namanya semi support di 1.510.
Jadi kalau misalkan yang mau masuk range buy-nya adalah 1510 sampai dengan 1540, cut loss-nya berada di 1500 dengan TP1 di 1565 dan TP2 berada di 1615 untuk saham BJBR. Kemudian setelah saham BJBR kita punya saham ASRI, di mana saham ini ditutup di harga 236. Secara risk reward dia masih berada di medium. Kemarin dia naik 1,72%, dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ASRI karena dia berada di tengah-tengah, maka ada dua opsi juga. Yang pertama, silakan buy on breakout ketika dia naik di atas 238, TP-nya di 251. Ini opsi pertama. Selama dia tidak mampu break, maka mending tunggu di 224 sampai dengan 226 untuk melakukan pembelian. Kuncinya adalah kalau dia masih kuat bertahan di atas 222, maka ASRI ini masih sangat aman untuk teman-teman re-entry, dan lebih bagusnya lagi kalau bisa di atas 222 dan kurang lebih di 224 atau di 226, itu jauh lebih menarik. Tetapi kalau misalkan ASRI ini tidak mampu turun di level tersebut, malah dia bisa naik di atas 238, maka silakan buy di 238, target ke 251, tapi ingat cut loss-nya kita pakai 3 tick di bawah 238, yaitu kurang lebih di 232 atau di 230. Kemudian setelah saham ASRI kita punya saham BOS, di mana saham ini ditutup di harga 113, naik 2,72% di perdagangan hari Jumat kemarin. Dan kalau teman-teman perhatikan, saham BOS saat ini memiliki support paling kuat di 105 dan dan resisten terkuat itu berada di 121. Secara risk reward dia masih medium karena dia berada di antara PBL dan PBH. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, sekali lagi kuncinya yang pertama adalah selama dia kuat bertahan di atas 105, maka saham BOS ini masih sangat-sangat aman. Kalau dia jebol di bawah 105, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau dia mampu dan kuat bertahan di 105, pertimbangkan. Jauh lebih menarik kalau teman-teman beli di 105 sampai dengan 107. Akan tetapi, kalau misalkan opsi atau skenario-nya adalah dia tidak mampu turun ke 105 sampai dengan 107, maka teman-teman tunggu dia breakout di 116. Jadi buy on breakout 116, targetnya adalah menuju ke 121. Ketika dia sudah bisa breakout di 116, maka pasang cut loss di 113 untuk membatasi kerugian. Setelah saham BOS kita punya saham APLN, di mana saham ini ditutup di harga 168, dan saham APLN ini sangat menarik sekali. Dia ditutup 3 tick di atas support terkuatnya, dia berhasil naik di atas support terkuatnya di 165, sehingga teman-teman selama dia masih bertahan di atas 165, itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli. Jadi opsi pertama adalah, bukan opsi sebenarnya, syarat pertama, pastikan APLN berada dan bertahan di atas 165. Yang kedua, range buy-nya bisa pakai 165 sampai dengan 168. Untuk target kenaikan, ya syarat ketiga, target kenaikannya adalah menuju ke 169, ini target TP1. Dan target jauhnya adalah menuju ke PBH atau resisten terkuat untuk APLN, yaitu di harga 182. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-206 hari ini adalah saham Toba, di mana saham ini ditutup di harga 496 atau sahamnya stagnan ya. Secara risk reward memang saham ini masih berada di risk medium. Karena memang kalau teman-teman perhatikan, saham ini memiliki PBH di 515 dan PBL atau super kuat berada di 482. Dan juga saham Toba ini mungkin tidak volatile ya. Jadi cuma 168 juta transaksi per hari, dan itu masih belum bagus. Tetapi ada tapinya nih. Bisa jadi saham ini tiba-tiba volumenya besar dan dia bisa naik sangat tinggi, dan itu berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika dia mulai sideways. Tiba-tiba dia bisa naik sampai menuju 40 hari harga tertinggi di 920. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang mau membeli atau ada yang bertanya tadi pilih BOS atau Toba, ya kembali lagi kepada preferensi masing-masing ya. Teman-teman mau lihat apanya dulu nih? Valuasi, manajemennya, atau teman-teman mau lihat apa dividen, atau mau lihat kinerja, prospek, dan ya mereka berdua sama-sama berada di industri yang kita katakan bahwa industri yang cyclical ya, punya ketergantungan dengan harga komoditas dunia. Tetapi kita tahu Toba ini adalah salah satu
perusahaan besar ya, punyanya Pak Luhut Binsar Panjaitan ya ini. Jadi mungkin kalau saya disuruh memilih, saya akan lebih memilih Toba ketimbang BOS. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-206. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Semoga informasi yang ada dalam video ini dapat juga berguna, bermanfaat buat teman-teman semua untuk trading di keesokan harinya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar YouTube channel ini bisa terus berkembang, bisa terus memberikan edukasi, informasi, dan review-review saham setiap harinya. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.